Di temuan kami ikan-ikan di Selat Madura itu terkontaminasi mikroplastik. Saya sekarang mau ke Polda. Ini persiapan nih. Ada panggilan dari Ditreskrim Polda terkait dengan pencemaran tambak odi. Jadi yang biru ini kita akan temukan di air yang sangat bersih. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuannya ke siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo-demo mompolu. Tujuh 17 April 2021, perjalanan ekspedisi 3 sungai dijeda sejenak. Seharusnya kami melanjutkan perjalanan ke Bengawan Solo sebelum akhirnya ke Citarum di Jawa Barat. Tapi kami harus ke Bali untuk menghadiri peluncuran perdana film bioskop berjudul Pulau Plastik, di mana Prigi Arisandi menjadi salah satu bintang filmnya. Segera melapor kepada Wakabin jika perangkat elektronik Anda mengeluarkan asap. Kirim ke istri. Berbeda dengan panggilan dari polisi atau Kementerian Lingkungan Hidup yang harus datang sendiri dan dengan ongkos sendiri, kali ini Prigi dijemput dan difasilitasi oleh tim film Pulau Plastik. Bisa menyetir sama jauh itu sendiri, Mas. Keren. Bintang velo. Jadinya ya. Mas Prigi minta L tapi loreng. Kami disambut acara makan malam bersama, dan sebagai salah satu bintang film, Prigi mendapat kaos resmi pertamanya. Kecuali premier. Bergerak untuk masa depan. Oke. Pulau Plastik. Selain Prigi, ada vokalis grup band Navikula, Gede Robi, yang menjadi bintang utamanya. Robi dan Navikula selama ini dikenal sebagai rockers yang menyuarakan isu lingkungan, anti korupsi, dan hak asasi manusia. Karena hukum tak mengenal
Juga ada Tiza Mafira, seorang pengacara yang mengkampanyekan agar pemerintah melarang plastik sekali pakai dan mengajak kita semua untuk mengurangi konsumsi plastik. Gerakannya bernama Diet Kantong Plastik. Karena katanya milih motor kan? Udah lihat-lihat ini ya, ada launching di sini. Ini ada press conference ini. Secara ringkas, Prigi menceritakan substansi film Pulau Plastik sambil berpromosi di radio. Disruptant compound atau bahan kimia pengganggu hormon. Jadi saat ini di Amerika dan di Eropa itu terjadi penurunan kualitas sperma karena mereka terlalu banyak terpapar oleh packaging atau makanan yang kontaminasi oleh plastik, dibungkus plastik. Dan kita kan sekarang semua pakai plastik, saset semua, kopi saset, kemudian makanan saset, bumbu saset, semua di saset, di packaging dalam plastik, mepet banget. Kalau kita sekarang pakai styrofoam, semua orang mengkonsumsi itu. Dengan film ini akan banyak pakar-pakar akan menjelaskan itu. Paling tidak ada perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik. Betul. Atau kesadaran diri seperti itu ya Mas ya. Dan di 100 orang tadi, ini mungkin boleh nggak saya? Boleh. Jadi kita menemukan semua orang di daerah tepi sungai yang 100 orang yang disurvei tadi itu mengandung mikroplastik. Oh, I see. Bahkan rocker kita ini ada 103 partikel dalam 10 gram fesisnya. Kalau di Eropa itu rata-rata paling tinggi 20 partikel per 10 gram. Coba jangan terlalu spoiler. Oke. Pokoknya intinya bahwa film inilah the dirtiest movie ever. Lalu keesokan harinya, bertepatan dengan Hari Bumi, 22 April 2021, film Pulau Plastik untuk pertama kalinya diputar di bioskop di Denpasar, Bali, sekaligus memulai masa edarnya. Tolong dibuka Mas. Tolong dibuka. Aduh, bintang film ini gimana? Iya, lali. Film ini kini sedang tayang di bioskop online dan akan segera di platform lain. Festival Director Dendi Laksana. Tak hanya di Bali, Prigi juga diundang ke sejumlah bioskop di Surabaya. Di studio paling besar kapasitasnya. Ya. Kapasitas 300. 300. Karena pemutaran di Jawa Timur, tak ayal sebagian penontonnya telah mengenal Prigi. Maju ya kata. Maju ya kata. Opa Jawa. Jangan dibuka opa, nanti ketahuan. Iya. Nah, karena di sini ada 2 orang penting dalam pembuatan film Pulau Plastik, tentunya kita nggak akan. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa kalau mau uji VSS ke Ecotone, tapi sekarang bayar ya. Karena dulu gratis, sekarang. Kami berjalan dari bioskop satu ke bioskop yang lain. Sekalian, mari bersama-sama kita bisa melakukan hal yang kecil dari rumah kita untuk mengurangi plastik sekali pakai, dan itu memang berbahaya. Mari kita tinggalkan bumi yang lebih baik untuk anak cucu kita. Terima kasih dan jangan lupa bilang ke teman-temannya, mertuanya, tetangganya untuk nonton film Pulau Plastik. Terima kasih. Tapi yang membuat saya terharu adalah sesi pemutaran khusus untuk kawan-kawan Ecotone yang telah 20 tahun menjaga sungai dan air untuk saya dan kita semua.
Coba. Ya, terima kasih semuanya ya sudah hadir di sini. Ini ada Mas Dandi, teman-teman sekalian. Ya, ini semua adalah kristalisasi kegiatan kita semua di Ekoton. Untuk Andreas, untuk Daru, untuk Ajis, untuk Ruli, untuk semua teman-teman yang ada di Ekoton. Terima kasih. Kita sudah 20 tahun menggerakkan ini kemudian dan ini kemudian ya kita berharap ya terserah kemudian ke depan ini akan menjadi gerakan nasional dan ya terus saya butuh keringat kalian semua untuk terus mengkristal dan membawa perubahan gerakan di Indonesia. Terima kasih semuanya dan juga untuk keluarga Mangga 2. Terima kasih. Di antara para penonton adalah Ais Nina, aktivis cilik yang pernah menulis surat kepada Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, untuk tidak mengekspor sampah plastik ke Indonesia dan menyerahkan surat itu dalam unjuk rasa di kantor konsulat Amerika di Surabaya. Suratmu dibalas nggak sama Mr. Trump? Iya, dibalas surat saya sama Mr. Trump. Oh ya? Apa katanya? Katanya dia mendorong pemerintah Indonesia supaya nggak mengimpor kertas lagi. Iya, sih salah masih pemerintah dewe. Iya, betul salahnya Amerika. Om, ini mau ngasih reaksi nonton film tadi, Om. Ini pacarmu? Bukan, teman. Bohong. Gimana reaksinya? Ayo. Kalau reaksi tadi tuh bagus ya Om, kayak kita itu lebih sadar gitu akan mikroplastik yang sebenarnya kita kan nggak tahu kayak masyarakat awam. Setelah lihat film tadi Pulau Plastik itu kayak sadar diri gitu loh. Kalau bahwa semua yang kita makan itu pasti mengandung mikroplastik karena kan Indonesia kan menjadi negara kedua terbesar menyumbang plastik ya setelah Cina kalau nggak salah itu. Bukankah semua media sudah mengangkat masalah ini? Iya. Apa yang baru bagi kamu? Yang baru tuh kayak feses itu saya lebih tahu pribadi gitu loh. Soalnya kan saya pribadi kan kayak nggak tahu kalau setiap hari itu kita akan ada potensi memakan mikroplastik. Tapi setelah nonton Pulau Plastik, saya jadi lebih tahu kalau mungkin setiap hari itu makanan yang saya makan itu secara langsung mengandung mikroplastik gitu loh. Jadi kayak lebih aware aja sih sekarang. Ini Mas Andreas salah satu pemain film Pulau Plastik. Di film Pulau Plastik, Andreas meneliti 100 sampel kotoran manusia dari musisi hingga wali kota dan hasilnya 100% mengandung mikroplastik. Itu hasil yang 100 orang positif itu luar biasa atau tidak sebenarnya? Ya saya sangat luar biasa karena ya tadi itu sudah jadi rewarding kita sebenarnya bahwa kita sudah benar-benar harus menolak plastik sekali pakai karena itu adalah salah satu cara yang kita bisa untuk menutup keran. Dan itu penelitian pertama di Indonesia dengan jumlah sampel sebesar itu? Ya, kalau penelitian yang pertama bukan, tapi yang pertama di dunia untuk yang terbanyak, ya. Di dunia bahkan? Ya, saya. Anda berani pastikan ya? Pastikan. Karena Mas Andreas juga mengasuh jurnal tentang limbah? Jurnal, ya, kita di Ekoton juga sedang mengembangkan namanya jurnal ilmiah untuk untuk menampung penelitian-penelitian kita dan kawan-kawan yang tertarik dengan isu hukum, isu sosial budaya, lingkungan, teknologi untuk yang bisa mengembangkan atau menyelamatkan lingkungan, namanya Environmental Pollution Journal. Dan ini klaim secara resmi bahwa ini adalah penelitian pertama di dunia dengan jumlah sampel terbesar. Ya. Wis bahaya. Yang ini Mas Aziz. Siap. Salah seorang aktivis Ekoton yang dalam film juga ikut dalam perjalanan antara Surabaya sampai Jakarta dengan mobil pick up. Mobile lab. Gimana Mas film tadi Mas? Ya, bagus sih Mas, karena kan menyadarkan bagi menurut saya tadi menyadarkan untuk teman-teman yang biasanya tidak perhatian terhadap kresek atau plastik itu setelah menonton film ini jadi oh iya nih sekarang plastik itu ada di tubuh kita melalui feses yang sudah diidentifikasi 100 orang itu ternyata semuanya positif. Di fesesnya terdapat mikroplastik ada di situ. Jadi ya ini membuka mata hati kita, membuka pikiran kita agar kedepannya kita sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai lagi. Seperti itu. Mas Aziz juga seorang pengacara dan beliau akan menjadi bagian dari ekspedisi 3 sungai.
Dr. Daru ini bagian dari ekspedisi 3 sungai, baru menyaksikan film Pulau Plastik. Pulau Plastik. Komentarnya Mbak? Iya. Nggak bisa ngomong. Ya Allah, sedih. Ya terharu, senang gitu ya. Karena memang banyak orang juga yang peduli gitu, nggak ternyata itu banyak yang mendukung gitu kegiatan kita. Meskipun kadang kita sering putus asa gitu ya, sering ngajak orang tapi dicuekin, nggak didengerin gitu. Tapi dengan film ini saya yakin semua orang akan lebih terbuka lagi hatinya gitu, karena kita sudah sering lihat gitu sampah di mana-mana, tapi ternyata hatinya ini yang masih ketutup gitu. Mudah-mudahan dengan film ini orang-orang bisa terbuka hatinya melihat kalau plastik itu sudah demikian parah ya pencemaran yang ditimbulkan oleh plastik, belum lagi dampaknya ke kesehatan kita sendiri. Jadi film ini jelas sekali menunjukkan bahaya dari plastik dan juga gimana laut kita penuh dengan sampah plastik, terutama ketika ada musim-musim tertentu yang bisa membawa sampah plastik dari tempat yang sangat jauh bisa datang ke tempat kita gitu. Jadi memang plastik ini bisa berasal dari mana-mana, bukan hanya dari penduduk yang ada di sekitar pantai tersebut. Jadi memang ini perlu kolaborasi kerjasama semua orang, khususnya juga dari produsen dan pemerintah harus lebih serius gitu ya untuk memberikan solusi dari permasalahan ini. Jangan hanya masyarakat, karena kan kita nggak punya kewenangan, nggak punya kekuatan. Maka dari pemerintah dan produsen perusahaan itulah yang harus kita dorong ya untuk melakukan aksi yang lebih masif lagi gitu Mas. Turun Mbak. Terima kasih. Oke, kita di mana nih Mas? Kita di XX1 Transmart di Rungkut nih. Kita menemukan tambal pertama di Surabaya ini di sini. Di 2 gedung bioskop tadi nggak ada gambar ya? Di CGV Mas Pion sama di Citra World kita tidak menemukan poster ini ya. Belum sampai posternya kayaknya. Sampai posternya. Oke, kita sekarang lanjut ke Surakarta. Kita akan lanjutkan ke Surakarta. Untuk ekspedisi 3 sungai Pulau Jawa. Yes. Setelah beristirahat dan melakukan persiapan kembali, kami mulai melanjutkan ekspedisi 3 sungai menuju sungai terpanjang di Pulau Jawa, yaitu Bengawan Solo. Namun sebelum kami menyusuri Bengawan Solo, tim peneliti Ekoton telah menyelesaikan hasil laboratorium dari berbagai sampel yang kami ambil sepanjang perjalanan di Sungai Brantas tentang mikroplastik. Bahkan di sumber air Jolotundo, mikroplastik ditemukan sejumlah 13 partikel per 100 liter air. Ini salah satu hulu Sungai Brantas yang terletak di Candi Jolotundo, Kabupaten Mojokerto. Kodong cepet aja. Kodong ambil plastik. Plastik. Bendera dia plastik. Di Bendungan Sutami atau Waduk Sengguruh, mikroplastik juga ditemukan. Hasilnya mencapai 23-61 partikel per 100 liter air di beberapa lokasi. Dan di lokasi buangan limbah pabrik kertas PT Eka Mas Fortuna, hasil laboratorium menunjukkan 204 partikel mikroplastik per 100 liter air. Melalui mikroskop, inilah contoh kepadatan mikroplastik dari sampel air yang diambil di buangan limbah pabrik kertas di hulu Sungai Brantas, PT Eka Mas Fortuna. Karena bagian hulu sudah tercemar mikroplastik, di bagian tengah Sungai Brantas seperti di Kecamatan Megaluh, Jombang,
penelitian ekspedisi 3 sungai menemukan kandungan mikroplastik mencapai 26 hingga 86 partikel per 100 liter. Tapi angka-angka itu belum bisa disimpulkan tingkat keparahannya. Mengingat pemerintah Republik Indonesia belum memiliki acuan baku mutu atau standar kandungan mikroplastik dalam air sungai. Dan jika kelak ada, seperti banyak pengalaman sebelumnya, misalnya standar pencemaran udara, pemerintah Indonesia akan mengambil standar yang paling rendah agar kinerja lingkungannya terlihat baik. Dan yang paling penting, ramah bagi industri serta investasi. Bukan ramah untuk kesehatan manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan secara lebih luas. Atau jika standar acuannya telah dibuat seperti standar kandungan fosfat melalui peraturan pemerintah, penerapan hingga penegakan hukumnya belum tentu dilakukan di lapangan. Seperti dalam kasus tambak wedi yang kandungan fosfatnya pernah mencapai 40 kali lipat dari aturan. Mas Bri kok sekarang nggak nyetir? Oh ya, saya sekarang mau ke Polda. Ini persiapan nih. Ada panggilan dari Ditreskrim Polda. Lalu ketika mulai ramai diberitakan media, aparat negara seperti polisi atau dinas dan Kementerian Lingkungan Hidup sibuk memanggil orang-orang seperti Prigi untuk dimintai keterangan. Seolah tak ada aparat negara yang digaji untuk membuat pemantauan dan laporannya sendiri. Bahkan setelah memenuhi panggilan dengan usaha sendiri, orang-orang seperti Prigi atau para aktivis dan peneliti lingkungan lain kerap tidak menerima kabar lanjutan bagaimana upaya penanganan dan tidak lanjut dari keterangan yang sudah mereka berikan. Lalu ketika semua masalah lingkungan ini bermuara pada masalah kesehatan masyarakat dan beban yang harus ditanggung BPJS Kesehatan melonjak, pemerintah cukup menaikkan iuran dan tidak ada dana yang dikeluarkan untuk meneliti apakah ini semua ada kaitannya dengan kerusakan lingkungan.